narasumber yang berkompeten ya. Segera saya sapa Gus Pardi Gaus. Ini pertanyaannya buat Pak Gus Pardi. Kira-kira kapan akan diputuskan dan keputusan mana yang akan diambil oleh Komisi 2, KPU, dan pemerintah? Pak Gus Pardi, sorry saya potong. Berarti sebelum Pak Mahfud menyampaikan usulan pemerintah, di DPR belum ada kesepakatan. Jadi 21 Februari 2024 itu masih usulan ya? Belum masih usulan, jadi memang masih usulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat untuk tidak sepakat. Itulah situasi sementara antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah bersama narasumber yang berkompeten ya. Yang pertama saya sapa anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN yang memang cukup aktif dalam rapat-rapat dan pembahasan mengenai jadwal pemilu. Segera saya sapa Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gus Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda yang gagah. Kabar sehat Pak Gus? Siap, sehat. Alhamdulillah. Jaga prokes. Siap. Terima kasih waktunya untuk Trija FM ya. Ini kalau lihat namanya Gus Pardi ini satu-satunya Nahdlin ya yang ada di PAN ya. Oke, Pak Gus Pardi, ini bisa kita katakan deadlock atau seperti apa situasinya mengenai jadwal pemilu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada MMC Trijaya Network yang melaksanakan diskusi atau seminar Urun Rembuk bicara tentang pelaksanaan pileg dan pilkada yang mana dilakukan keserentakan pada tahun 2024. Ini adalah merupakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana perkembangan ini terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024. Yang kedua adalah saya tentu menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk silaturahim dan urun rembuk, kita berdiskusi dan menyampaikan perkembangan terhadap pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada itu. Dan alhamdulillah, sebagaimana disampaikan oleh Adinda Tris tadi, saya insya Allah tidak pernah yang tidak menghadiri. Ya. Itu adalah sebuah komitmen, bukan hanya bicara tentang pelaksanaan. Semenjak saya dilantik tanggal 1 Oktober, nyaris saya orang yang selalu datang tepat waktu, nyaris pula mungkin 90% orang yang pertama datang dalam rapat-rapat. Itu adalah sebuah komitmen. Komitmen itu dilandasi oleh hobi saya untuk rapat-rapat itu. Jadi hobi saya itu adalah dari rapat ke rapat. Baik waktu berada di Sumatera Barat, walaupun berada sekarang ini di Jakarta. Baik. Saya masuk kepada persoalan bahwa pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada dilakukan keserentakan adalah komitmen dan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, begitu juga hasil sebuah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, tentu upaya-upaya ke arah itu dilakukan persiapan secara matang, secara paripurna, sehingga sedini mungkin kita mencoba membuat grand design, perencanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan baik pileg dan pilpres, begitu juga terhadap persiapan pelaksanaan daripada pilkada yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Awalnya ketika kami di Komisi 2 ada upaya untuk melakukan perevisian terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Di perjalanan ternyata ada evaluasi yang kita lakukan, banyaknya suara-suara di partai-partai yang tidak masuk di parlemen, begitu juga yang lain menghendaki bahwa revisi itu belum diperlukan karena pelaksanaan daripada undang-undang itu baru pertama kali, baik undang-undang nomor 7/17 ataupun undang-undang 10/2016. Jangan terkesan nantinya setiap ganti anggota DPR ganti undang-undang. Ini kurang elok. Inilah latar belakang akhirnya kenapa kami fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2 menyadari bahwa perevisian itu terpaksa kita tunda mendengar aspirasi yang disampaikan seluruh elemen masyarakat. Nah, sekarang masuk kita kepada persiapan pelaksanaan pemilu. Memang saya masuk saja ke tanggal 6 September, KPU sudah mempersiapkan agenda-agenda yang berkaitan dengan pileg, pilpres, dan pilkada. Tahapan-tahapan, masa jeda, dan lain sebagainya sudah dibuat sedemikian rupa. Konsep yang mereka ajukan adalah tanggal 21 Februari 2004. Itu adalah pemilihan pilpres dan pileg. 2024. 2024. Kemudian pilkada juga disampaikan kepada kami bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 2016 itu ditetapkan di bulan November. Namun memang tidak digariskan tanggalnya. Tanggalnya itu adalah berdasarkan kesepakatan. Nah, sebelum tanggal 6 itu kami memang melakukan coordinating untuk menyamakan visi dan misi persiapan terhadap pelaksanaan dua agenda itu. Nah, ketika 21 Februari 2024 diajukan oleh KPU, kita diskusikan, kita lakukan pengkajian dan lain sebagainya. Kawan-kawan di Komisi 2 meminta bagaimana kalau seandainya dilakukan pelaksanaan pileg itu 28 Februari dan pelaksanaan pilkada tanggal 27 November. Ketika itu mau dirumuskan, ada salah seorang anggota Komisi 2 membocorkan terhadap persoalan itu. Sebetulnya ini masih bersifat internal, belum merupakan konsumsi publik. Ketika itu ada respon dari masyarakat Bali bahwa tanggal 28 itu adalah hari kebesaran agama Hindu, yaitu acara gulungan, di mana hari besar dari agama Hindu. Langsung besoknya ekspos itu saya counter bahwa itu belumlah merupakan keputusan, dan kalau seandainya ada ketetapan dari DPR, pemerintah, dan KPU terhadap pelaksanaan daripada pileg pilkada yang beririsan dengan hari-hari besar agama, pasti kita anulir, kita batalkan. Langsung saya ekspos karena dari masyarakat Bali banyak telepon, banyak WA, banyak kritikan yang disampaikan sehingga menenangkan suasana ketika itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita kembalikan apa yang diusulkan oleh KPU bahwa tanggal 21 Februari 2024 adalah usul dari KPU dan kita tidak memberikan opsi dari Komisi 2 pada tanggal 28 itu. Lalu setelah kita minta kepada KPU untuk membuat perencanaan secara komprehensif, paripurna, tahapan-tahapan itu secara dikit, baik masa ataupun tahapannya sampai dengan hari H dan seterusnya. Lalu pada tanggal 6 dipresentasikanlah apa yang kita minta kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, pileg, dan pilkada itu. Tanggal 6. Kebetulan tanggal 6 itu
Pak Menteri Dalam Negeri diperintahkan oleh Presiden ke Papua. Beliau membuat surat kepada Komisi 2, mohon maaf tidak bisa hadir karena ditugaskan oleh Presiden dalam rangka persiapan PON yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Dan juga dalam rangka untuk memantau bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Papua tersebut. Oleh karena itu, tentu kita hanya mendapatkan pemahaman, informasi, kemudian perencanaan, serta tahapan-tahapan yang disampaikan oleh KPU. Dan saya pribadi tentu sangat memahami dan sudah mengetahui informasi yang disampaikan oleh KPU terhadap baik mengenai masa, tahapan, pelaksanaan, dan lain sebagainya, sebagaimana saya katakan tadi. Lalu, karena ya artinya adalah ketika tanggal 6 September, kita belum bisa memutuskan berkaitan terhadap baik mengenai tahapan ataupun tanggal pelaksanaan pileg dan pilkada. Lalu kita lanjutkan lagi RDP pada tanggal 16 September. Nah, ketika itu Pak Menteri Dalam Negeri mewakili Presiden, mewakili pemerintah, memberikan juga pemahaman-pemahaman serta konsep-konsep yang berkaitan terhadap pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada itu. Di mana pihak pemerintah ketika itu memberikan 4 opsi terhadap tanggal waktu pelaksanaan pileg, baik di bulan April ataupun di bulan Mei. Nah, ketika itu berarti sudah ada 2 konsep pelaksanaan pileg dan pilpres pada khususnya. Lalu tentu kita harus melakukan visi misi dan menyatukan kesamaan pendapat, dan kita melakukan questionnaire beberapa kali sebagaimana yang sebelum kita buka acara ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Dilakukan questionnaire beberapa kali, akhirnya muncul pendapat itu, dan terakhir sebagaimana sudah dilansir oleh berbagai media, sekonyong-konyong setelah itu kita mendengar informasi dari media di mana pemerintah melakukan konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah mengusulkan pelaksanaan pileg itu adalah 15 Mei. Dan beliau mengatakan bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, di mana pemerintah meminta pelaksanaan pemilu itu tanggal 15 Mei. Akhirnya tentu kita kaget juga terhadap sesuatu yang menurut hemat saya, istilah saya itu terdorong pemerintah dalam menyampaikan itu. Harusnya menurut saya sebagai politisi, kalau ada hal-hal yang bersifat krusial bahwa pihak KPU sudah mengusulkan 21 Februari, pihak pemerintah meminta 15 Mei 2024. Tentu ini bagaimanapun tentu akan memunculkan pro dan kontra. Saya berharap sebetulnya sebelum itu disampaikan, diekspos ke publik, pihak pemerintah itu bisa saja mengundang fraksi atau mengundang ketua-ketua umum partai dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi. Sehingga Pak Gus Pati, sorry saya potong. Berarti sebelum Pak Mahfud menyampaikan usulan pemerintah, di DPR belum ada kesepakatan. Jadi 21 Februari 2024 itu masih usulan ya? Belum masih usulan. Jadi memang masih usulan. Pertama ketika itu KPU mengusulkan 21 Februari. Kita minta 28. Tetapi karena ada acara gulungan, kita mundur. Galungan, ya. Galungan, kita
mundur, kita oke. 21 Februari. Ternyata di konferensi pers yang dipimpin, kalau hanya yang dipimpin oleh Menko nggak ada masalah, apalagi Mendagri. Dan ketika di konsentrasi saya tegaskan kepada kawan-kawan bahwa 15 Mei itu bukan kemauan Mendagri Tito Karnavian. Bukan kepentingan Kementerian Dalam Negeri, tetapi ini adalah resmi dari pemerintah, di mana apa yang diekspos oleh Mahfud MD itu adalah merupakan hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin oleh. Nah, oleh karena itu, ini kan sebagai sesuatu yang krusial juga akan menimbulkan debatable, akan terjadi pembelahan pendapat di internal Komisi 2, di mana ada 9 fraksi. Ternyata persepsi saya terhadap memang sebuah kenyataan di dalam konsenering, karena ini sudah diekspos di publik, sebetulnya hasil keputusan konsenering tidak untuk dipublish. Baik, Pak Gus Pardi, usulan 15 Mei itu tidak ada di 4 opsi yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Tito sebagai Mendagri. Oh iya, memang kan kalau opsi itu yang disampaikan ada yang di April, ada yang di Mei itu di berbagai tanggal. Jadi bukan berbeda, intinya memang di dalamnya itu 4 usul dari Mendagri tanggal 16 September itu di bulan April, dan di bulan Mei itu ada 3 opsi. Salah satu di antaranya adalah 15 Mei itu. Jadi tidak berarti artinya kan sudah disampaikan oleh pemerintah kan, kepada DPR. Ya enggak, itu kan artinya itu kan baru usul. Kalau ini merupakan sebuah keputusan, menurut hemat saya, supaya kenyataan saya pada hari ini apa? Kan terbelah. Baik. Dan kemudian kan tidak bisa diputuskan pada tanggal 6 November yang merupakan rencana dari Komisi 2, pemerintah dan KPU dalam menetapkan tanggal. Baik, Pak Gus. Jadi setelah ada pernyataan dari Pak Mahfud, situasi terakhir di DPR? Ya, ketika kita konsenering, karena ini sudah dipublikasikan juga oleh kawan-kawan yang sebetulnya kurang elok untuk disampaikan, ya ketika itu dalam menyikapi itu memang kami meminta hasil konsenering disampaikan oleh rapat yang dipimpin oleh Ketua Pak Doli. Kita minta kepada pemerintah dengan KPU untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, terus bagaimana ini merupakan, kalau tadinya ini adalah merupakan usul dari pemerintah, tolong diakomodir oleh KPU. Nah, pada pertemuan yang terakhir konsenering itu, KPU sudah membuat 2 opsi. Tadinya hanya dari pihak pemerintah, diminta kepada KPU, ini adalah bahagian juga dari usul KPU. Untuk itu tolong dibuat skenario pelaksanaan kegiatan pileg, pilpres, dan pilkada itu dengan berbagai tahapannya itu tolong dibuatkan. Akhirnya ketika konsenering terakhir, mereka membuat skenario itu, rencana itu dengan secara matang sama dengan pelaksanaan pada tanggal 21 Februari. Dan ketika itu saya katakan bahwa opsi sekarang ini, walaupun tadinya ini adalah milik dari pemerintah dan sudah dikomunikasikan kepada KPU, KPU sudah meresponi untuk dibuatkan tahapan-tahapan yang lebih qualified, yang lebih mumpuni dalam melakukan tahapan-tahapan dan perencanaan itu tentu KPU. Kenapa? Pak KPU adalah orang yang berkompeten, orang yang punya tugas dan fungsi terhadap pelaksanaan itu. Baik. Pak Gus Pardi, apa alasan atau pertimbangan dari pemerintah atau KPU dengan ada opsi 15 Mei? Lebih kepada teknis pelaksanaan, anggaran, atau ada pertimbangan lain? Banyak hal yang disampaikan oleh pemerintah. Pertama adalah persoalan kalau seandainya di tanggal 21 Februari dilakukan pileg dan pilpres, terutama pilpres, itu kan pasti akan menimbulkan gejolak politik. Tidak terjadinya harmonisasi terhadap
pemerintahan pusat. Kenapa? Karena kalaulah seandainya ketika itu pemilihan presiden tidak berlanjut pada tahap berikutnya, tentu pada saat itu sudah diketahui siapa yang akan menjadi calon presiden. Kalaulah itu terjadi, tentu bagaimanapun tidak dapat kita tidak bisa menafikan, tentu ada dua matahari ketika itu. Ada yang namanya presiden yang incumbent, yang namanya Pak Jokowi, yang beliau sudah menyatakan tidak akan maju lagi. Kemudian ada lagi hasil daripada Pilpres 21 Februari, apalagi kalau seandainya yang maju itu adalah orang yang tidak didukung oleh pihak pemerintah, tentu akan menimbulkan dinamika, kegaduhan, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang perlu dicatat, diketahui oleh masyarakat. Makanya pemerintah mengajukan, kurang eloklah rasanya kalau dilaksanakan dengan rentang waktu yang sangat panjang itu. Lazimnya selama ini kita melaksanakan Pilpres itu kan di bulan April. Nah, ini yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan masalah finansial, masalah anggaran, di mana pada hari ini kita konsen terhadap bagaimana melakukan pembenahan terhadap pandemi COVID yang alhamdulillah pada saat ini sudah mulai agak baik, dan juga terhadap ekonomi kita yang sangat morat-marit. Tentu kita berharap sebagaimana yang saya lansir selama ini, yang diajukan oleh KPU, anggarannya itu sekitar 87. 60% kegunaannya adalah untuk honor. Ya, ini. Oke, baik. Pendengar TJ, jadi ada dua kubu nih, ada 4 fraksi yang setuju dengan opsi 21 Februari 2024 untuk Pilpres dan Pileg, yakni fraksi PD Perjuangan, PKB, P3, dan PKS. Sementara Golkar, Nasdem, Gerindra, termasuk PAN, ini setuju dengan usulan pemerintah agar pemilu digelar 15 Mei 2024. Hanya fraksi Demokrat yang belum menentukan sikapnya. Oke, artinya bahwa sampai hari ini belum ada kesepakatan lagi ya, belum ada perkembangan. Kalau Nasdem dukung 15 Mei. Iya, 15 Mei. Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PAN kan. Oke. Berarti belum ada perkembangan terbaru nih dari deadlock kemarin, Pak Gus Pardi. Jadi artinya sebetulnya pada tanggal 6 Oktober kemarin adalah finalisasi dari beberapa konseling yang kita lakukan. Namun mungkin karena dinamikanya demikian, juga Pak Mendagri juga diundang oleh Presiden untuk menemui beliau, dengan beliau mengirimkan surat resmi kepada Komisi 2, beliau tidak bisa hadir. Akhirnya kami melakukan rapat internal ketika RDP tidak jadi dilakukan jam 10, jam 11 kita rapat pimpinan bersama Kapoksi. Jadi Kapoksi itu adalah ketua-ketua kelompok fraksi yang ada di Komisi 2 menyikapi perkembangan terakhir, lalu kita putuskan dan kita plenokan bahwa penentuan tanggal itu kita tunda setelah reses. Reses itu berakhir tanggal 7 sudah dilakukan penutupan masa sidang dan pembukaannya, dan insya Allah 1 November akan dilakukan sidang pertama. Oke, Pak Gus Pardi, kalau kita melihat konstitusi kan sebenarnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU berhak menentukan waktu pelaksanaan pemilu. Nah, dari dua opsi yang tadi disampaikan dalam RDP dengan DPR, KPU lebih nyaman yang mana? KPU boleh dilakukan tanggal 15 Mei. Saya lihat betul kerangka dasar yang mereka usulkan, karena setelah kami konseling pertama mengusulkan kepada KPU tolong juga buat konsep tanggal 15, bagi KPU nggak ada persoalan apakah tanggal 21 Februari atau 15 Mei, dengan catatan, ada catatannya perlu dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan pilkada yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 2016, yaitu di bulan November. Kalaulah seandainya pemerintah tetap bertahan di tanggal 15 Mei, kami mohon diberi waktu penundaan pelaksanaan pilkada. Mereka mengusulkan adalah 9 Februari 2025.
Tetapi kita mengatakan ketika itu kita jangan bicara dululah revisi undang-undang atau jalan keluar dalam bentuk perpu. Bagaimana kita memanage sedemikian rupa melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Nah, ada 5 opsi yang kita usulkan kepada KPU, misalkan memperpendek masa kampanye, kemudian pengadaan logistik itu ada perpres yang membantu KPU sehingga tidak berlama-lama dalam tender dan lain sebagainya, dan juga kita minta melakukan konsolidasi dengan harmonisasi serta komunikasi dengan MK dan Mahkamah Agung yang kalau dalam pelaksanaan pileg dan pilpres terjadi sengketa pemilu itu kadang-kadang kan berlarut. Jadi itu solusi yang kita tawarkan kepada pihak penyelenggara. Baik, Pak Gus Pardi, kalau mendengar nada Pak Gus Pardi tadi ya, ketika Pak Mahfud menyampaikan usulan pemerintah dalam konferensi pers, apakah Pak Gus Pardi merasa DPR didikte oleh pemerintah? Oh, kita nggak merasa didikte, cuman yang jadi persoalan adalah ini kan menjadi debatable. Terjadi 2 kubu terhadap menyikapi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Aturannya kalaulah seandainya pihak pemerintah arif dan bijaksana, beliau melakukan pendekatan kepada kami-kami yang ada di fraksi sebelum diumumkan, menyampaikan soallah apalah, atau paling tidak kepada ketua umum partai kami. Kalau sudah ketua umum yang bicara, kita tinggal ketok palu saja. Selesai itu barang. Yang akan iya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gus Pardi. Kalau saya bicara tentang pilpres adalah pileg, bicara tentang pileg adalah pilpres. Karena kegiatan benar tuh, itu udah langsung diklarifikasi tuh Mas Agi. Iya, jangan disangka dibilang saya bicara hanya pilpres 2 kali, sebetulnya 10 kali. Saya hitung juga itu. Oke, tapi to the point ada apa Pak Gus Pardi? Tadi pertanyaan Mas Hensa. Ada apa? To the point aja nih. Sebetulnya saya sangat sering menyampaikan kepada publik bahwa reformasi itu meminta kepada kita bersama bagaimana presiden itu dibatasi jabatannya. Itu sebuah hasil daripada reformasi. Itu sudah sampaikan beberapa kali. Setiap ada isu yang mengatakan... Enggak, Pak Gus Pardi, sorry, saya potong. Maksudnya kenapa susah banget menentukan tanggal gitu? Sebetulnya bagi kami nggak ada susah. Tanggal 12 oke, 15 juga nggak ada masalah. Kalau nggak susah, kenapa tidak segera diputuskan, Pak Gus Pardi? Ya, ini kan tergantung 3 komponen. Kami siap memfasilitasi. Yang memfasilitasi itu kan DPR. Makanya kita melakukan RDP. RDP dalam rangka apa? Untuk menetapkan tanggal pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada. Kita sebagai fasilitator dilakukanlah RDP. Ternyata dari pihak pemerintah beliau berhalangan hadir karena diundang oleh Bapak Presiden. Tentu kita juga arif dan bijaksana dalam menyikapi itu. Karena besoknya adalah rapat paripurna menutup masa sidang dan melakukan reses, pelaksanaan reses itu sampai dengan tanggal 30 Oktober. Jadi kalau seandainya tidak ada masa reses, mungkin 1-2 hari setelah itu kita akan menetapkan. Kita sekarang ini menunggu dari pihak pemerintah. Baik. Alasan apa? Kenapa fraksi PAN setuju dengan usulan pemerintah? Ya, tadi kan sudah saya ungkapkan. Ada beberapa variabel yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau seandainya Februari dilakukan, kemudian memang hanya 1 putaran, berapa rentang waktu? Itu yang pertama. Kedua, sebagaimana dikatakan oleh kawan-kawan tadi, minimal itu 20 bulan sebelum. Sekarang ini dari 8 partai politik yang ingin masuk menjadi peserta pemilu, dia sedang minta pengesahan di Menteri Hukum dan HAM. Kalaulah seandainya ditetapkan di tanggal 12 Februari, yang 6 partai yang belum dikukuhkan sebagai badan hukum,
dipastikan dia tidak bisa menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Kemudian juga persoalan anggaran. Oleh karena itu apa? Kalau bisa diperpendek, kenapa tidak? Artinya banyak hal yang krusial berkaitan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan daripada pileg, pilpres, dan pilkada itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya buat Pak Agus Pardi. Ini kita semuanya berprasangka baik. Kira-kira kapan akan diputuskan dan keputusan mana yang akan diambil oleh Komisi 2, KPU, dan pemerintah terkait dengan tanggal pemilu? Ini kita semua berprasangka baik. Ini untuk Pak Gus Pardi. Terima kasih. Kita sebetulnya sudah menyerahkan kepada pemerintah agar mengundang ketua-ketua umum partai. Mana yang terbaik? Silakan ketua-ketua umum partai bicara dengan pihak pemerintah, apakah Presiden mengundang ketua umum kami dengan 9 ketua umum partai politik, kemudian melakukan diskusi yang mendalam terhadap pelaksanaan pileg dan pilkada serta pilpres itu. Apakah di 12 Februari kah atau di 15 Mei? Baik. Bagi kami, kalau itu sudah merupakan keputusan, kami fraksi Partai Amanat Nasional tentu akan sami'na wa ata'na terhadap keputusan yang diambil. Baik. Barangkali demikian. Terima kasih.